Ya, pemirsa, kepolisian melalui tim khusus terus bergerak membongkar kasus kematian Brigadir Joshua. Mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, kini telah dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok untuk diperiksa. Verdi Sambo diduga telah melanggar etik. Insiden baku tembak di kediaman Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Joshua seolah menjadi ujian bagi kepolisian. Sudah hampir sebulan, namun dalang utama di balik insiden berdarah tersebut belum juga diketahui. Kasus yang menyedot perhatian publik ini membuat Presiden Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk bekerja cepat dan transparan. Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan, tim khusus polisi memeriksa 25 anggota Polri yang diduga melanggar etika terkait kasus tersebut. Beberapa personel polisi bahkan dicopot dari jabatannya dan dimutasi karena dianggap tidak profesional dalam menangani kasus ini. Dari 25 anggota polisi tersebut, 3 diantaranya merupakan perwira tinggi polisi, 1 berpangkat bintang 2 atau inspektur jenderal, 2 lainnya berpangkat bintang 1 atau brigadir jenderal. Ketiganya yakni Irjen Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Brigjen Beni Ali. Sementara itu, Irjen Polisi Verdi Sambo kini telah ditempatkan di tempat khusus di Korps Brimob dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penanganan tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir Joshua. Pemeriksaan Pasrik Sus atau IRSU, Inspektorat Khusus, ya, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, ya, dari IRSUS menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya terkait menyangkut masalah ketidakprofesional di dalam olah TKP. Ya, oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimob Polri. Besar harapan publik agar kasus penembakan Brigadir Joshua dibuka secara terang benderang. Kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri pun kini diuji. Pemirsa, Irjen Verdi Sambo diduga telah melanggar etik. Jenderal Bintang 2 tersebut kini telah dibawa ke Makobrimob Kelapa II Depok untuk diperiksa lebih lanjut. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, dan Albertus Wahyu, anggota Kompolnas. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya mau ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng dari IPW yang selalu mengamati bagaimana kinerja dari kepolisian. Mendengar adanya dugaan dari Irjen Pol Sambo ini yang diduga adanya pelanggaran kode etik, seperti apa pandangan Anda? Ya, Pak Sambo ini menjadi pusat daripada tenggelamnya 25 anggotanya yang lain, ya. Jadi ketika 25 anggotanya yang lain pertama disebutkan telah melakukan dugaan pelanggaran etik, ternyata menurut saya berpusat sama beliau, ya. Sehingga kalau sekarang diperiksa kode etik itu sudah sewajarnya. Dan saya berharap pemeriksaan kode etik ini pelanggaran atas dugaan obstruction of justice di dalam kaitan kode etik, ya, ini kalau bisa dipercepat, ya, dipercepat. Setelah itu ada aspek pidananya juga, ya, ada aspek pidananya. Di dalamnya aspek pidananya apakah bisa juga dikenakan pidana di luar soal kasus pokoknya pasal 338 itu, yaitu matinya Brigjen. Kalau IPW meneliti aspek pidananya itu pelanggaran tidak-tidaknya 2 pasal, ya, 221 KUHP dan 233 KUHP, ancaman maksimal 4 tahun. Tapi ada aspek satu lagi di aspek pidananya, yaitu mengenai pengambilan CCTV
yang disinyalir atas perintah FS ya. Kalau CCTV tersebut bukan milik pribadi FS ya, tetapi misalnya ada milik pihak lain, termasuk di dalamnya misalnya inventarisir negara, ya dia bisa dikenakan pasal pencurian ya. 365 yang punya 362K yang bisa diterapkan penahanan dalam kasus pidana ya, penahanan dalam kasus pidana, bukan 30. Berarti harus dicari dulu ya Pak Sugeng asal usul dari CCTV ini yang bisa mungkin menambah dari rangkaian pasal atau pidana yang bisa ditetapkan kepada Irjen Verdi Sambo. Saya ke Kompolnas, Pak Wahyu. Pak Wahyu, Anda melihat mengenai dugaan kode etik ini, bagaimana Anda menilai begitu kinerja dari petugas kepolisian akhirnya bisa sampai di titik ini? Ya, kami Kompolnas melihat ini langkah yang signifikan karena dengan penerapan kode etik maka kan lebih mudah nanti masuk ke ranah pidana kalau itu ada. Jelas Kapolri sejak awal menyebutkan pelanggaran tidak profesional penanganan TKP. Kapolri menyebut secara detail mengenai sudah tahu ada siapa yang mengambil CCTV. Kemudian Kabareskrim memperkuat juga bahwa hambatan yang muncul karena barang bukti ada yang hilang, ada yang rusak. Ini artinya ada potensi-potensi pidana yang oleh Pak Sugeng disebut sebagai obstruction of justice, yaitu menghalang-halangi proses hukum. Tetapi kalau kita bicara pidana dulu kan terlalu lama, Mbak, sehingga ini etik ini kan internal. Kalau pidana kan nanti harus pro justisia dengan penyidik. Tapi kalau etik ini internal Polri oleh Wasrik khusus yang disebut Irsus itu. Jadi ini biar agar dibedakan, ini publik juga harus paham. Kalau tim sus itu penyidik yang bekerja, kalau Irsus ini pemeriksa yang memang organik dari Irwasum. Nah, kami Kompolnas kebetulan ada di dua-duanya. Kalau di tim sus kami memang Kompolnas dilibatkan oleh Bapak Kapolri. Kalau di Irsus memang secara rutin kami melekat terus karena Irwasum itu partnernya Kompolnas. Nah, di Irwasum kan ada Irbid, ya Irbid itu bidang, ada Irwil itu wilayah, dan Irsus, sehingga kita memang intens mengawal ini terus, Mbak, ini dan dengan penerapan dugaan adanya etik, saya kira ini langkah yang sangat maju. Pak Wahyu, tapi yang mungkin banyak disoroti oleh masyarakat terkait bagaimana kemarin Irjen Verdi Sambo menuju Makobrimob yang akhirnya ternyata diklarifikasi ini hanya pemeriksaan. Butuh berapa lama sih Pak Wahyu untuk masa pemeriksaan ini akhirnya bisa dijelaskan semuanya bagaimana status dari Pak Verdi Sambo ini, karena kasus sudah berjalan 1 bulan lamanya. Oke, baik, saya kutip saja di ketentuannya ya. Itu ada di Peraturan Kepolisian Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik. Ada di pasal 98. Di pasal 98 disebutkan dalam hal tertentu, kalau di dalam pasal ayat 1-nya disebutkan bahwa penempatan tempat khusus itu kalau terhadap putusan KKEP ya, komisi kode etik. Tetapi di ayat 3 disebutkan dalam hal tertentu penempatan pada tempat khusus dapat dilaksanakan sebelum pelaksanaan sidang KKEP. Jadi mengacu pada pasal 98. Ada beberapa alasan. Setidaknya ada 4 alasan yang disampaikan yang ada di dalam Perpol. 1, dalam rangka keamanan dan keselamatan terduga pelanggar dan masyarakat. 2, perkaranya menjadi atensi masyarakat luas. Ini masuk kategori ini. Kemudian yang C, terduga pelanggar dikhawatirkan melarikan diri. Ini kemungkinan bisa muncul, dan D, mulai perilaku berarti. Kemudian mengenai waktu, ya, tempat disebutkan penempatan di tempat khusus bagaimana dimaksud pada etik ya, paling lama 30 hari hari kerja sejak ditempatkan dalam tempat khusus atas pertimbangan akreditor. Jadi tim pemeriksa ini punya waktu paling lama 30 hari. Berarti dimulai dari kemarin Pak Irjen Verdi Sambo masuk ke Makobrimob ya. Baik, saya mau kembalikan lagi ke IPW ini, apakah terlalu lama prosesnya atau memang harusnya seperti ini yang dijalankan? Pak Sugeng. Ya, halo ya. Halo. Iya, Pak Sugeng bisa mendengar suara saya? Dengar. Baik, Pak Sugeng, menurut Anda apakah memang sudah seperti ini sesuai apa yang dikatakan oleh Pak Wahyu atau bagaimana? Iya betul. Oke, baik. Pak Sugeng, mohon maaf, bisa ditahan terlebih dahulu.
Baik, bisa ditahan lebih dahulu, kita akan jawab itu nanti. Ini ada informasi Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo mendatangi Makobrimob Kelapa II Depok. Dan berikut pernyataan istri Irjen Sambo. Saya Putri bersama anak-anak. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-teman ya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Baik, ya Bapak-Bapak, itulah tadi pernyataan yang baru saja dilontarkan oleh Putri Chandrawati yang baru saja meraih ke Barreskrim. Saya beri kesempatan Pak Sugeng yang tadi belum menjawab, singkat saja Pak Sugeng. Ya itu sudah pas tuh yang disampaikan Pak Wahyu ya, rujukan aturannya itu dan tidak bisa lain gitu ya. Jadi sudah tepat yang dilakukan oleh Polri menempatkan Pak FS 30 hari dalam satu tempat khusus. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Sugeng dan juga Pak Wahyu sudah bergabung bersama kami di iNewsroom Weekend. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Kita informasikan kembali pemirsa, baru saja istri Irjen Pol Ferdi Sambo bersama kuasa hukumnya mendatangi Makobrimob. Dan usai jeda, 24 orang termasuk 6 anak-anak tewas dalam serangan udara Israel ke permukiman di jalur Gaza. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut ini.